Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang saya hormati, terutama narasumber, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya melihat dari 104 ya peserta webinar kita siang ini, hampir 100% ini saya lihat dari rekan-rekan pendidik, ada pengawas, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian juga ada dari orang tua peserta didik. Oleh karena itu, karena sesuai dengan tupoksi juga, saya ingin membicarakan bagaimana kita mengelola pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang. Oleh karena itu saya mempersempit pembicaranya, saatnya pendidik dan peserta didik terampil belajar dalam jaringan. Oke, lanjut. Nah, ketika kita berbicara tentang belajar dalam jaringan ini, ada ternyata saya melihat 8 masalah ya. Jadi tantangan sebetulnya di dalam pembelajaran secara daring ini ya. Yang pertama adalah terbatasnya akses. Memang untuk Kabupaten Kapuas ini masih ada sedikitnya 36 desa yang blank spot. Sama sekali tidak ada jaringan, bahkan listrik juga mungkin tidak ada, sehingga Kapuas saat ini sudah level 2, jadi pembelajaran memang diarahkan lebih pada luring, tetapi tidak salah juga kalau misalnya dikolaborasikan. Kemudian di beberapa tempat tertentu memang masih juga terkendala, selain sinyal juga harga koneksi internet yang relatif masih mahal, kemudian terbatasnya kemampuan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan guru dan siswa, ini juga jadi kendala ya, terutama Bapak Ibu guru yang senior yang terbiasa mengajar secara luring, ini memang harus menyesuaikan, mengupdate kemampuan. Kemudian juga rendahnya budaya membaca, menulis, disiplin waktu, dan belajar mandiri, ya karena terbiasa pada luring tadi. Setelah itu ini kadang-kadang begitu sudah diberi tugas karena dilaporkan secara daring, akhirnya copy paste tanpa membaca lagi, akhirnya copy paste hanya tinggal ganti nama, sehingga tidak mengetahui apakah jawaban itu sudah benar, tugas-tugas itu sudah diselesaikan atau belum. Kemudian yang berikutnya adalah sedikitnya jumlah guru yang berkompetisi sebagai fasilitator online. Maksudnya adalah karena bahan sistem pembelajaran yang biasanya luring ke daring, akhirnya sedikit ya kompetisi. Demikian terbatas yang perancang kelas online. Sebetulnya ya, seperti saya saat ini juga sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional secara daring, ternyata saya rasakan sesuatu pembelajaran secara daring yang benar-benar efektif. Saya berpikir pada saat itu ternyata orang yang merancang pembelajaran secara daring ini luar biasa. Nah, sehingga tidak diartikan bahwa pembelajaran dalam pembelajaran setidaknya ya untuk belajar dan mengajar di masa kini kita coba melihat ada 3 hal.
ya, CNBS 2018 menyebutkan bahwa kemungkinan besar pendidikan berbasis luring ini lama-kelamaan ya mungkin akan, kalau luring semata ya tidak ada kolaborasi dengan daring, itu akan terpengaruh ya dengan perubahan-perubahan yang saat ini. Saya melihat ada perguruan tinggi yang mencoba mengembangkan pembelajaran secara daring, artinya di mana saja bisa lebih luring semata, ini akan tersingkir ke depan. Sehingga diperlukan adanya pembelajaran secara luring atau daring, bahkan dikombinasikan yang disebut dengan blended learning antara daring dengan luring. Kemudian peserta didik ya sebagai generasi Z yang saat ini mereka sudah akrab dengan teknologi informatika sejak lahir, bahkan mengandalkan internet sebagai sumber informasi dan sulit lepas dari gadget. Dia tidak bertanya kepada siapa-siapa, langsung mencari gadgetnya, buka di fasilitas misalnya Google, buka, sudah terjawab situ, sehingga tidak perlu bertanya kepada siapa-siapa. Ini ciri dari generasi Z. Sementara kalau seperti Bapak Ibu gurunya, mungkin ada generasi X dan Y. Nah kemudian, sekarang Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar banyak sekali yang saya lihat, ya, sudah 106 ya. Pendidik di abad 21 ini perlu beralih fungsi. Jadi ke arah peranan yang masih belum dapat dilakukan oleh KWY. Ini Bapak Ibu ya, silakan dilihat peluang itu agar anak-anak tanpa harus lepas dengan gadgetnya, belanja pun demikian. Tetapi kalau generasi X yang mungkin ya seperti saya termasuk pada generasi X ini ya. Guru, ayo, mari tantangannya apa? Coba kita lihat ya. Itu ada pada, nah, kita coba lihat. Bagaimana kita mencoba memulai ya yang belum terbiasa, tapi kalau sebagian saya lihat dari peserta ini sudah terbiasa nih mengajar jarak jauh. Nah, untuk bagaimana cara mengajar jarak jauh dengan video call misalnya, ya, yaitu mempersiapkan ruangan di rumah untuk video call. Karena kalau ruangannya tidak disiapkan pada saat kita sedang pembelajaran, ternyata ada suara noise, gangguan, sehingga apa yang kita informasikan tidak sampai pada siswa kita. Kemudian ya kita mulai dengan video call dengan siswa di kelas ya. Setelah itu kita merekam pelajaran agar dapat diputar kembali dan siarkan pelajaran secara langsung. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian dengan pembelajaran secara video call asal ada kesepakatan ya di antara peserta didik dengan pendidik. Dan yang paling penting pembelajaran Bapak Ibu direkam ya. Ketika sewaktu-waktu bisa diputar kembali agar mereka ingat-ingat kembali apa yang disampaikan. Nah, ini kita coba lihat yang kedua, virtual dan mengajak siswa untuk misalnya saja saya mau contoh pada misalnya. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita buat situs web untuk kelas dan siswa kita. Setelah itu
buat pelajaran ya dengan Google Slide ataupun PowerPoint misalnya. Kemudian juga buat bagikan dan edit serta dokumen, mengajak siswa untuk berdiskusi. Jadi setelah kita tayangkan kepada mereka bahan-bahan tadi, ya, kita ajak mereka untuk berdiskusi, ya. Juga komitmen kita untuk pada janji tepat waktu misalnya. Ketika kita mengatakan bahwa harus dimulai jam sekian, ya kita harus memulainya jangan sampai terlambat. Karena mungkin kalau terlambat, peserta sudah menunggu, akhirnya gurunya tidak muncul-muncul, ya mereka akan beralih ke kegiatan lain. Kuis juga penting ya untuk mengikat supaya mereka mengikuti dari awal sampai akhir. Ya di bagian akhir mungkin diberi kuis-kuis tertentu sebagai support pengikat kepada mereka. Kemudian juga memberikan masukan secara langsung pada dokumen. Ya, lanjut. Nah, kita coba melihat bagaimana cara untuk tetap berkomunikasi dengan sesama pendidik. Ya, jadi rekan-rekan pendidik satu dengan yang lain, ya, coba lihat pada virtual ini, ya, buat acara rehat virtual bersama, ya, saling berbagi materi pembelajaran secara online. Mungkin satu yang lainnya ada telah membuat rekaman tentang ini, sesuatu materinya bisa berbagi sepakat dulu. Kemudian tetap berkomunikasi dengan pesan instan dan juga bagikan informasi terbaru kepada semua. Ya. Dengan adanya 4 ini, maka Bapak Ibu guru yang mungkin yang berada di tempat yang jaringannya tidak stabil, ya, dengan adanya tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, ya, otomatis nanti ya, jadi yang tertinggal bisa mengikuti secara bertahap materinya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang paling penting bagi Bapak Ibu guru hasrat untuk berubah. Nah, ini ya, sekolah yang Bapak Ibu pimpin, misalnya yang jadi kepala sekolah, lakukanlah ya bahwa memang kita harus melakukan sebuah perubahan, ya, berani untuk menjadi pelaku perubahan, kemudian penguasaan strategi untuk memulai melakukan perubahan, selanjutnya penguasaan teknologi informatika sebagai penyokong perubahan, dan yang terakhir adalah penguasaan strategi untuk memelihara daya juang, ya, agar Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, mungkin ada yang kepala sekolah, ada yang pengawas, ada yang guru, sama-sama ya keinginan untuk melakukan perubahan dari pembelajaran secara konvensional, kemudian memanfaatkan secara daring, dikolaborasikan, ada pada kita karena kita memang ingin melakukan sebuah perubahan di era pandeminya seperti sekarang. Ya, jadi tujuan akhirnya memang ada pada peserta didik kita sehingga tidak terjadi learning loss. Ya, coba kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah mempunyai hasrat untuk berubah, ayo kita ada beberapa kreativitas ya yang bisa dikembangkan di sekolah kita. Mulai dari kreatif dalam strateginya, ya, kemudian dalam pemasarannya. Maksud kreatif pemasaran ini adalah apa yang Bapak Ibu lakukan perubahan, berilah pengertian atau beri penjelasan kepada orang tua, guru yang lainnya, kemudian para siswa sebagai upaya untuk memperkenalkan kreativitas yang Bapak Ibu lakukan dan menghasilkan, ya, misalnya sesuatu yang dimaksudkan sini adalah produk dari perubahan Bapak Ibu di sekolah sehingga pembentukan karakter mereka sebagai hasil dari pembelajaran Bapak Ibu. Ya, lanjut. Masih ada lagi yang kreatif lainnya, ekonomi juga demikian, dan wujud dari kreativitas di bidang pendidikan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian.
Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian karena ini banyak sekali Bapak Ibu guru, coba kita lihat bagaimana menjadi guru yang kreatif dan produktif, ya. Integrated learning. Jadi pembelajaran yang kita lakukan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan terintegrasi ini, ya, anak-anak kita ini menjadi merasa bahwa dalam satu pertemuan saja sudah banyak sekali ilmu yang bisa dia peroleh. Nah, terintegrasi pembelajaran tadi memang memerlukan sebuah perencanaan yang matang dari Bapak Ibu ketika sebelum melakukan pembelajaran. Ya, kalau biasanya ada membuat silabus, RPP dan sebagainya, karena terintegrasi dalam digital, ya kita akan meramu baik itu apakah termasuk dalam luring, daring maupun blended learning tadi. Kemudian kerajinan tangan, ya juga tidak hanya semata-mata pembelajaran daring tanpa hasil, tapi juga ada kegiatan kerajinan tangan dan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kemudian keaksaraan, ya. Kalau saat ini ada yang disebut juga dengan evaluasi, ya. Kemudian juga pembiasaan pendidikan karakter, life skill, implementasi kurikulum 2013, serta education for sustainable development. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang seperti ini, ya semua anak kreatif, ya masalahnya adalah bagaimana menjaga agar kreatif mereka itu tetap terbangun, terjaga, bahkan semakin meningkat. Nah, kreativitas guru akan mempengaruhi kreativitas sekolah pada anak-anak kita. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut, coba. Nah, ini tujuan akhir Bapak Ibu semuanya ya, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalau saat ini Mas Menteri melalui program seri Merdeka Belajar, Bapak Ibu, dimaknai bahwa Bapak Ibu justru ditunggu inovasi pembelajaran. Karena diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu guru untuk berbuat segala sesuatunya agar pembelajaran itu bermakna bagi anak kita, ya, dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Mari Bapak Ibu semuanya, dengan pembelajaran baik daring maupun luring ataupun blended learning, ya, membuat anak-anak kita di masa pandemi seperti ini tidak terjadi learning loss, tetapi mereka menerima manfaat yang luar biasa walaupun tetap belajar di masa pandemi. Saya rasa ini pengantar dari diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwarno Muri.